pembina Pusat Studi Akhlak Al-Quran. Yang kami hormati Ustadz Farid Afrizal MAG selaku narasumber pada webinar kita pada sore hari ini. Yang kami hormati Ustadz Syaiful Arif Yazid SAG juga selaku narasumber pada webinar kita kali ini. Dan yang kami hormati Saudara Rifki Hirzu Muhammad SAG selaku moderator kita pada webinar pada sore hari ini. Dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian, peserta webinar 17 kitab akhlak Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai acara webinar pada hari ini, yaitu serial 17 sikap di dalam Al-Quran yang membahas mengenai sikap yang pertama, yaitu akidah yang kuat. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Rizki. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa inna yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qulna li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. وهنا على وهن وفصاله في عامين يعني والوالدين تشرك بما يستكبر به فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada sore hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, mari sama-sama kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu webinar nasional serial 17 sikap akhlak di dalam Al-Quran, yaitu sikap yang pertama akan membahas mengenai akidah yang kuat. Dalam hal ini akan dipandu oleh saudara kita Rifki Hirzu Muhammad. Kepada saudara Rifki Hirzu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Dewan Perintis juga pendiri PSAKI, Dr. Kiai Haji Alinuddin MA, juga kepada Dewan Pembina beserta jajarannya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim kami. Dan juga kami hormati kepada Direktur PSAKI, Ustadz Muhammad Firzanul Najik, SPD. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin teman-teman semua yang sudah menyempatkan bergabung di forum atau majelis ini, juga kepada Dewan Pakar, kepada para guru dan asatidz, kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, fa jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki kesehatan kepada kita, juga keberkahan serta untuk selalu semangat di thalabil ilmi, juga tak lupa di intisyaril ilmi. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya saya pribadi juga mewakili teman-teman dari PSAKI memohon maaf ya sebesar-besarnya. Ini barusan info yang kami dapat bahwa salah satu pembicara inti Ayahanda Dr. Kiai Haji Alinuddin untuk sementara di segmen awal belum bisa gabung karena ada urusan mendesak. Jadi ntar mungkin kalau ada kesempatan di segmen akhir-akhir beliau akan masuk untuk closing power kalau masih ada kesempatan. Tapi saya kira insya Allah dengan dua pemateri yang subhanallah ini, ya sedikit banyak ilmu yang ada di ayahanda kita akan bisa disampaikan. Karena pada saat yang sama beliau juga, Ustadz Farid Afrizal, juga Ustadz Saiful Arif merupakan mahasiswa beliau pada saat S1 di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Baik teman-teman, sebelum masuk ke acara inti ya, pembahasan, saya sedikit membacakan CV terkait dua pemateri kita. Yang pertama Ustadz Farid Afrizal, SUD MAG. Beliau kelahiran 15 Oktober tahun 1989 dan menyelesaikan S1-nya di PTIQ Jakarta dan lulusan terbaik dengan judul skripsi Israiliyat dan pengaruh terhadap penafsiran bias gender studi tafsir Ibnu Katsir, dan melanjutkan S2 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga menjadi lulusan terbaik dengan judul tesis Ayat-ayat Pedang Perspektif Tafsir Esoterik. Dan beberapa prestasi yang pernah beliau dapat, ini terakhir beliau pernah juara harapan 3 pada Musabaqah Fahmil Quran tingkat nasional di Provinsi Bengkulu tahun 2010, juga pernah juara 1 tafsir Al-Quran bahasa Inggris di Pulau Riau, di Provinsi Riau tahun 2012, juga pernah sebagai juara 1 Musabaqah Maqalatul Quran di Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, juga beliau penerima beasiswa 1000 kaderisasi ulama dari Basnas, dan juga penerima beasiswa pendidikan kader mufassir dari PSK Pusat Studi Al-Quran. Dan untuk keseharian beliau aktif jadi dosen di PTIQ Jakarta, juga trainer program pelatihan orang tua dan guru di Al-Falah Cibubur. Juga aktif sebagai imam di Masjid Al-Aqsa di Bintaro, BSD. Baik, itu yang pertama untuk CV pemateri kita. Yang kedua, yaitu Ustadz Saiful Arif SUD MAG, beliau putra Madura, alumni pesantren Al-Amin Perenduan Madura, dan S1 menyelesaikan di PTIQ Jakarta dan S2 di UIN Syarif Hidayatullah. Dan pendidikan non formal beliau pernah tempuh di Pondok Pesantren Mazhar Atul Ulum Kudus,
dan pernah juga tabarukan. Ya, jadi ini pemateri kita dua-duanya adalah hufaz Al-Quran, alhamdulillah. Dan ini Ustaz Saiful Arif pernah tabarukan di Pondok Pesantren Sunan Pandenaran di Jakarta, dan pendidikan Al-Quran lainnya beliau pernah meluluskan di Kahfi BBC Motivated School. Dan riwayat organisasi beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris Forum Komunikasi Usuluddin PTIQ Jakarta, juga sebagai sekretaris Jam'iyah Mudaris Al-Quran Wadah Mahasiswa Jawa Timur di Jakarta, dan sekarang menjabat sebagai pembina PSAK, juga musyrif di Pesantren Nurul Quran, dan juga sebagai staf di bidang IT PTIQ Jakarta. Baik, itu sekilas CV. Sebelum masuk ke materi, sedikit pengantar bahwa judul dari webinar kita adalah 17 sikap dalam Al-Quran dan didahului oleh dengan akidah yang baik. Nah, mungkin ada sebagian pertanyaan, kenapa diposisikan di pertama akidah yang kuat itu? Kan tentu ketika kita melacak di Al-Quran banyak disuguhkan terkait ya sikap-sikap yang seyogyanya kita lakukan, karena karakter Al-Quran sendiri ada hudan. Nah, lantas sebenarnya ada apa? Kenapa kok akidah yang kuat itu ditaruh di nomor pertama? Mari kita dengarkan dengan seksama penjelasan dari kedua moderator kita. Ya, sebelumnya kepada para pembicara, ya. Jadi kita punya ini Ustaz, ngapunten, waktunya juga agak terbatas, mungkin ada sekitar 15 sampai 20 menit ya untuk menyampaikan masing-masing pembicara, dan selebihnya kita bisa diskusi tanya jawab. Untuk yang pertama mungkin kami serahkan ke Ustadz Farid Afrizal. Baik, terima kasih banyak untuk Rifki sebagai moderator yang sudah memberikan waktu. Saya izin ya teman-teman untuk share materinya ya. Sebentar, saya share sebentar. Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Sudah ya, oke baik. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi sama-sama belajar, saya belajar juga dari teman-teman, insyaallah kemungkinan besar ini banyak dari teman-teman ini yang bahkan lebih menguasai pembahasan ini daripada saya. Tapi ini karena saya diminta, ya udahlah saya yang menyampaikan gitu ya. Baik teman-teman, mungkin langsung saja ya, karena ini waktunya sangat mepet, katanya cuma 15 menit ya, moderator ya? 15 sampai 20 ya? Iya, Ustaz. Oke, baik. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, meskipun sedikit ya, ada maknanya bagi teman-teman. Baik, hari ini insya Allah tema kita adalah menguatkan akidah. Nah, yang kita akan bahas, itu cuma 4 poin teman-teman hari ini insya Allah. Yang pertama itu adalah akidah. Kenapa sih kita harus berakidah yang kuat, gitu ya? Itu muncul sebuah pertanyaan. Kemudian setelah itu apa sih sebenarnya akidah itu? Karena kita sering ya teman-teman, kita menyebut akidah, tapi kita nggak tahu akidah itu apa sih, gitu. Nah kemudian yang kita bahas, poin yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk memperkuat akidah tersebut. Karena kita tentu saja ya mengharapkan semua kita, anak-anak kita, teman-teman kita, keluarga kita, orang yang kita kenal itu akidahnya kuat yang bisa membawa ke surga kelak. Dan yang terakhir, kita itu mulai menanamkan akidah itu, sehingga nanti akidah itu menjadi akidah yang kuat. Oke, baik teman-teman, kita mulai dari why. Pertanyaannya adalah kenapa gitu? Kenapa pentingnya akidah? Ini kita mulai dari sebuah cerita ya teman-teman. Ini ada 2 cerita. Ini ceritanya sangat populer ya, sudah sangat masyhur lah ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu ini sebagai referensi saja. Ini yang pertama tentang contoh ini ya, contoh seorang yang akidahnya itu tidak kuat. Dia hanya ahli dalam masalah ibadah. Jadi ibadahnya kuat, tapi akidahnya tidak kuat. Jadi ibadahnya bagus, ilmunya nggak bagus, akidahnya nggak bagus. Ini kita kenal ya nama ini Barsisa ya teman-teman sudah tahu lah semua ya. Ini disinggung oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Qurtubi dalam kitab-kitab tafsir mereka ketika menjelaskan ayat dalam surah Al-Hasyr, falamma kafara qala inni bari'un minka, kama tala syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'.
Ketika syaitan itu mengatakan kepada manusia, ikutlah aku gitu ya. Tapi ketika manusia itu sudah kafir, maka dia mengatakan, ana bari, saya berlepas tangan. Nah, ketika menjelaskan ayat ini dalam surah Al-Hasyr ini, para ulama-ulama tadi itu sudah memberikan sebuah kisah ya kepada kita. Itu kisah-kisah orang-orang yang mereka ini terpedaya oleh syaitan karena lemahnya akidah. Salah satunya adalah Barsisa. Dan Barsisa ini banyak versinya ya teman-teman, banyak versi ceritanya. Salah satu versi cerita ini saya ambil dari kitabnya Imam Ibnu Katsir. Jadi beliau cerita, waktu itu ada empat orang bersaudara ya teman-teman. 4 orang bersaudara. Salah satu saudaranya adalah perempuan. Nah, perempuan ini itu suatu hari pergi ke tempat si rahib, si Barsisa tadi, si rahib. Karena memang orang terdahulu teman-teman, Bani Israel itu ketika ingin beribadah tidak seperti kita. Kalau kita kan di mana saja bisa ya teman-teman ya. Bahkan ketika kita misalnya nggak ketemu masjid, kita bisa di taman, bisa di pinggir sungai pun bisa, di mana sih bisa. Karena memang salah satu khususiyah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah bumi ini dijadikan Allah sebagai masjid. Sedangkan orang terdahulu, orang-orang Bani Israel misalnya ketika mereka beribadah itu harus di tempat ibadah tersendiri. Nah, si Barsisa ini punya tempat ibadah tersendiri. Jadi si perempuan tadi, dari saudara perempuan dari 3 orang yang tadi ya, itu dia suatu hari pergi ke tempat Barsisa. Pendek cerita, Barsisa ini dia tergoda, padahal ibadahnya sudah kuat nih. Dia rahib dia, teman-teman rahib, abid, orang yang ahli ibadah. Tapi tidak akidahnya kurang kuat. Jadi dia sudah beribadah lama sebagainya, tapi suatu hari itu setan datang. Kata setan, wah ini kesempatan nih, ada kesempatan gitu kan, ada perempuan cantik di dekatmu, udah sikat gitu kan. Nah akhirnya ini karena akidahnya kurang kuat nih si Barsisa ini, imannya kurang kuat, akhirnya apa? Dia tergoda dengan si perempuan itu. Padahal dia abid, ahli ibadah terkenal banget di kota itu sebagai seorang ahli ibadah. Terjadilah perzinaan. Ketika berzina, selesai zina, syaitan datang lagi. Kata syaitan, ya Barsisa, kamu ini kan seorang rahib, seorang abid, seorang ahli ibadah sangat terkenal. Bagaimana kalau seandainya masyarakat tahu bahwa engkau ini melakukan zina? Apa reaksi mereka? Udah, bunuh perempuan ini. Dibunuhlah perempuan tersebut, kemudian dimakamkanlah si perempuan itu ya. Dan kata syaitan, nanti kalau si keluarganya datang, udah, kamu katakan aja, bohong aja, karena perkataan kamu kan perkataan yang dipercaya oleh orang karena engkau adalah seorang yang abid, ahli ibadah. Gitu. Akhirnya beberapa waktu setelah itu, syaitan datang kepada mimpi-mimpi si para keluarga perempuan tadi, pemuda-pemuda atau kakak-kakak dari perempuan ini. Dan mimpinya itu persis sama ya teman-teman. Mimpinya persis sama. Jadi kata si kakak, after di malam bermimpi gini, bahwasanya adik kita itu dibunuh oleh si rahib. Nah, akhirnya apa? Yang kedua, yang ketiga juga sama. Kata mereka, saya juga punya mimpi yang sama persis sebagaimana mimpi yang engkau, wahai kakakku, mimpikan. Akhirnya mereka bersepakat, nih pasti ada sesuatu nih, pasti sesuatu gitu kan. Akhirnya apa? Mereka pergilah ke raja, pergi ke raja. Mereka cerita tentang apa yang mereka alami itu. Nah, sebelum raja itu datang, jadi sebelum mengeksekusi gitu ya, si rahib ini datangin lagi oleh syaitan. Kata syaitan, wahai Barsisa, bukankah aku yang sudah menjerumuskan engkau sehingga engkau berzina dan engkau membunuh si perempuan tadi? Udah, berarti aku juga dan aku punya kemampuan, punya kekuatan untuk menyelamatkanku, untuk menyelamatkan engkau. Udah, kamu mau nggak aku selamatkan? Kata Barsisa, ya maulah gitu kan. Nah, akhirnya kata si syaitan, udah kalau begitu kamu sujudlah kepada diriku. Jadi ya, Barsisa ini karena akidahnya nggak kuat, teman-teman, akidahnya goyah, karena dia khawatir banget dengan masyhurahnya, dengan terkenalannya itu akan hancur disebabkan apa yang dia lakukan. Akhirnya apa? Dia mau sujud. Dia mau sujud kepada syaitan. Akhirnya apa? Dia sudah keluar dari agama tauhid. Sujudlah dia. Dia sujud. Setelah selesai sujud, raja datang. Dan syaitan apa katakan? Kata syaitan, ana bari'un minka. Aku berlepas diri dari dirimu. Sehingga Barsisa pun meninggal dunia dalam keadaan dia bersujud kepada syaitan. Artinya apa? Dia sudah keluar dari agama tauhid. Ini salah satu contoh akidah yang tidak kuat ya teman-teman. Ini beda, sangat beda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kita tahu ya teman-teman, ini salah satu tokoh yang akidahnya sangat kuat. Jadi waktu itu peristiwa Mihnah, dan teman-teman pasti banyak yang sudah tahu ya peristiwa Mihnah, di mana saat itu khalifah dari Bani Abbasiyah,
Al-Mu'min, Al-Mutawakkil, kemudian Al-Wastik itu beranggapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan salah satu yang sangat menentang pendapat ini, sangat menentang kepercayaan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga apa? Beliau waktu itu disiksa lah gitu ya, disiksa dengan sangat sadis. Bahkan pernah suatu hari beliau didatangkan ke hadapan raja, hadapan khalifah. Kata khalifah, wahai Ahmad bin Hanbal, apakah engkau mengatakan Al-Quran ini makhluk? Kata beliau, tidak. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga apa? Diperintahkanlah oleh si khalifah para algojonya untuk menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, waktu itu ada beberapa tulang beliau yang patah. Lalu beliau dijebloskan ke dalam penjara. Dan waktu beliau disiksa itu teman-teman, itu Imam Ahmad bin Hanbal dalam posisi sedang berpuasa. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal disiksa dalam keadaan berpuasa. Setelah beliau sampai ke selnya, beliau ditawarkan oleh orang-orang yang ada di sel itu untuk minum. Karena mereka tahu ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau apa? Kata beliau, ana shaim. Saya sedang berpuasa. Dan kita tahu ya teman-teman, setelah beliau disiksa itu beliau sakit-sakitan. Tapi apa yang beliau lakukan? Kan sebelum beliau sakit-sakitan itu biasanya beliau itu akan sholat pada malam hari sekitar 300 rakaat setiap malamnya. Jadi 300 rakaat setiap malam. Itu yang beliau lakukan sebelum beliau sakit-sakitan. Setelah beliau sakit-sakitan karena banyak disiksa, beliau kurangi setengahnya. Jadi 150 rakaat setiap malamnya teman-teman. Ini seorang Ahmad bin Hanbal. Sudah sakit-sakitan, tapi beliau tetap mampu untuk takarub kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena akidahnya sudah sangat kuat. Imannya sudah sangat kuat. Nah inilah pentingnya akidah itu. Akidah yang kuat akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Tapi akidah yang ringkih, akidah yang sangat mudah untuk digoyahkan, itu sangat mungkin akan membawa kita ke dalam neraka. Makanya sangat penting bagi kita untuk mempunyai akidah yang kuat ini. Nah, sebelum kita berbicara agak jauh teman-teman masalah ini, kita pergi dulu pada masalah definisinya ya. Apa sih sebenarnya akidah itu? Jangan-jangan kita tahu namanya doang gitu, nggak tahu apa sih akidah itu, gitu ya. Nah, akidah ini memang dari bahasanya atau i'tiqad ya, itu berasal dari kata al-aqdu, yang maknanya itu, kalau maknanya kita lihat dalam kamus, baik itu lisan Arab dan sebagainya gitu ya teman-teman, itu maknanya kurang lebih berkisar pada makna kokoh, kuat, dan juga erat. Itu seperti itu. Jadi aqada, yaqudu, dan aqidatan. Jadi masdar simainya aqidah. Maknanya ya tadi kokoh, kuat, dan erat itu dari segi bahasa ya teman-teman. Nah dalam Al-Quran memang kata-kata akidah sendiri teman-teman. Kata akidah sendiri itu nggak dikenal dalam Al-Quran ya. Dalam hadis pun tidak dikenal. Jadi istilah akidah itu nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Istilahnya ya, kata-kata term itu. Tapi dalam Al-Quran misalnya itu biasanya untuk menggambarkan akidah itu dilukiskan dengan terma al-iman. Iman, dan itu banyak banget ya dalam Al-Quran dan juga hadis. Tapi kata akidah sendiri itu nggak ada sebenarnya. Kalau kita teliti Al-Quran maupun hadis itu yang benar-benar blok gitu, terma adalah akidah itu nggak ada. Tapi memang kalau dari asal katanya, dari huruf-hurufnya ain, qaf, dan dal itu memang ada beberapa ya teman-teman dalam Al-Quran. Ada sekitar 7 tempat yang dia itu menggunakan kata-kata ain, qaf, dan dal, al-aqdu gitu ya. Baik dalam bentuknya, dalam bentuk fi'il, dalam bentuk isim, maupun dalam bentuk jamaknya. Ada 2 ayat yang berkaitan dengan nikah. Nah, makanya kan akdun nikah ya. Nah, kenapa pernikahan itu disebut sebagai al-aqd, sebagai al-aqd ya? Karena pernikahan itu diharamkan. Itu membawa sebuah persamaan visi dan misi dari seorang suami dan istri, sehingga pernikahan itu menjadi pernikahan yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang tidak akan goyang ketika ditimpa masalah apapun. Makanya Al-Quran menggunakan istilah aqd atau aqdun nikah. Itu menggambarkan bahwasanya hubungan antara suami istri itu sangat-sangat kuat gitu. Sangat-sangat kuat. Yang bahkan kematian pun, kata Pak Ali ya sering banget ya, kematian pun tidak bisa memisahkan seseorang itu dari pasangannya. Jadi kematian pun tidak bisa memisahkan seorang dari pasangannya. Saking kuatnya akdun nikah itu. Kemudian ada juga tentang sumpah ya. Karena sumpah itu juga mempunyai konsekuensi yang sangat berat ya teman-teman.
Kemudian, kalau secara istilah, ini saya agak slide selanjutnya ya teman-teman. Kalau setelah istilah itu banyak ya. Ini salah satunya dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kata beliau, akidah itu adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Nah, ini yang penting setelahnya. Terpatri di dalam hati serta diyakini kebenaran secara pasti. Jadi akidah itu adalah kebenaran-kebenaran yang dia itu kita yakini secara pasti. Keyakinan yang sangat pasti gitu ya, tanpa ada syak, tanpa ada keraguan di dalamnya, itulah yang disebut sebagai akidah. Jadi kebenaran-kebenaran kalau dalam Islam tentu saja kebenaran-kebenaran tentang ilahiyah, tentang ketuhanan, tentang nubuah, tentang kenabian, tentang masalah-masalah ghaib dan sebagainya gitu. Jadi keyakinan-keyakinan tentang itu yang terpatri kuat dalam hati tanpa ada sedikit pun syak, itulah yang kita sebut sebagai akidah. Itu kalau menurut pandangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ini. Nah, sedangkan terma akidahnya teman-teman itu sebenarnya banyak ya. Para ulama-ulama itu kadang-kadang menggunakan misalnya Imam Abu Hanifah, Imam An-Nu'man bin Bishr, atau kita kenal sebagai Abu Hanifah, itu beliau menyebut akidah itu dengan sebutan al-fiqhu al-akbar. Jadi sebutan beliau untuk akidah itu al-fiqhu al-akbar. Ini lawan dari al-fiqhu as-saghir, ya, yang memang kalau fikih saghir itu ya berkaitan dengan ritual ibadah, bagaimana caranya sholat, bagaimana puasa, dan sebagainya, itu beliau sebut sebagai fikih as-saghir. Sedangkan tentang akidah itu beliau sebut sebagai al-fiqhu al-akbar. Kenapa? Karena memang keyakinan tentang Tuhan, kemudian keyakinan tentang Nabi Muhammad dan sebagainya, itu berada di atas levelnya ibadah kita. Karena ibadah-ibadah kita misalnya sholat gitu ya, tanpa ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, nonsen. Tidak akan ada maknanya ya teman-teman. Makanya beliau menyebutnya sebagai al-fiqh al-akbar. Kemudian akidah itu juga para ulama kadang-kadang menyebutnya sebagai al-iman. Nah, ini para ulama banyak ya mengarang kitab yang berkaitan dengan akidah sebenarnya, tapi mereka menggunakan istilah al-iman. Contohnya misalnya Imam Ibnu Mandah itu beliau punya kitab judulnya Kitabul Iman. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah itu bahkan punya dua kitab yang sama-sama judulnya iman. Yang pertama itu beliau sebut Al-Iman Al-Awsat, kemudian yang kedua Al-Iman Al-Kabir. Itu ada dua kitab yang beliau namain sama-sama Al-Iman. Ini istilah lain dari akidah. Kemudian kadang-kadang juga para ulama itu menyebut akidah dengan sebutan usuluddin. Ini sangat terkenal ya teman-teman. Di setiap perguruan tinggi Islam pasti ada fakultas usuluddinnya gitu ya. Nah, ini salah satu yang menyebut usuluddin sebagai pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Itu salah satunya sangat terkenal ya. Kita tahu semua ya, Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini imamnya Asy'ariyah ya teman-teman. Beliau inilah pencetus akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Salah satu kata beliau yang ini banyak kontroversi ya, karena sebagian menganggapnya bahwasanya dari kitab ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu mengalami 3 fase dalam masalah akidah. Yang pertama akidahnya akidah Mu'tazilah, kemudian yang kedua akidah Asy'ariyah. Setelah itu kata mereka berpindah kepada akidah Salafus Saleh. Kata mereka nih ya. Jadi ini memang kitab beliau yang terakhir ini, yang beliau karang di akhir-akhir beliau ini memang banyak terjadi distorsi gitu ya, tergantung siapa yang melihatnya. Nah, kitab beliau itu beliau kasih judul kitabnya Al-Ibanah ala bukan Ibanah ya. Beliau kasih judul tuh Al-Ibanah an Usul Diniyah. Jadi kitab beliau kasih judul Al-Ibanah an Usul Diniyah. Yang Usul Diniyah itu kitabnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi istilah lain dari akidah adalah usuluddin sebagaimana yang digunakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian juga kadang-kadang digunakan istilah tauhid. Kadang-kadang digunakan istilah tauhid. Kadang-kadang juga digunakan istilah syariah. Dan ini kita bisa banyak lah ya ketemu kitab-kitab para ulama yang mengarang kitab berkaitan dengan akidah tapi menggunakan terma yang berbeda. Kalau ulama yang menggunakan terma akidah atau al-i'tiqad itu salah satunya misalnya Imam Ibnu Abi Ya'la itu beliau punya kitab judulnya Kitabul I'tiqad. Kemudian juga Imam Al-Baihaqi terkenal ya, Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabil Rasyad. Itu beliau menggunakan terma al-i'tiqad ya atau akidah.
Jadi sebenarnya banyak ya teman-teman. Jadi akidah bisa kita sebut sebagai al-fiqhul akbar menurut Imam Abu Hanifah, kita bisa sebut sebagai al-iman atau wahid asyariah, atau juga bisa kita sebut sebagai usuluddin. Jadi banyak sebenarnya terma-terma yang merujuk pada makna akidah itu. Memang kalau kita bicara tentang akidah tadi dalam Al-Quran maupun hadis itu biasanya termanya adalah al-iman. Makanya ketika Rasulullah SAW misalnya didatangin oleh malaikat Jibril gitu ya, tentang iman kan beliau jawab dengan rukun iman. Nah, sebenarnya pembahasan tentang akidah ini ya tadi kita keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada nabi, keimanan kepada kitab-kitab dan sebagainya. Itulah yang jadi pembahasan inti pada masalah akidah, teman-teman. Oke. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk menanamkan akidah ini sehingga akidah ini menjadi akidah yang kuat di kita gitu ya. Apa yang harus kita lakukan sehingga akidah ini menjadi benar-benar merasap dalam hati kita. Karena tadi akidah itu adalah keyakinan-keyakinan yang benar-benar terpatri dalam hati seseorang dan tidak ada syak di dalamnya, tidak ada keraguan sama sekali. Nah, bagaimana caranya ini gitu ya? Nah, ini sebenarnya cuma beberapa ya teman-teman, cuma beberapa saja. Ada banyak cara-cara lain agar kita bisa menumbuhkan akidah yang kuat dalam diri kita maupun keluarga kita. Tapi yang pertama, ini ada 3 yang saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah kenikmatan dalam Islam, kelezatan dalam ibadah. Nah, ini sebenarnya intinya dalam masalah takarrub kepada Allah, teman-teman. Ini adalah inti keimanan kepada Allah, inti dalam ibadah kepada Allah. Karena kalau seandainya seseorang itu sudah merasakan nikmat dalam Islam, nikmat dalam iman, nikmat dalam ibadah, wah, yang lain itu sudah nggak ada apa-apanya gitu. Atau ini kalau dalam hadis Rasulullah SAW menyebutnya sebagai halawatul iman gitu ya, nikmatnya iman atau manisnya iman. Makanya kalau seorang misalnya kalau kita bekerja gitu ya, bekerja di satu tempat yang tidak ada rasa nyaman bagi kita, walaupun gajinya tinggi gitu, tapi kita nggak nyaman di sana, nggak nikmat rasanya gitu ya, itu kita tidak akan bisa bertahan lama. Paling-paling berapa tahun gitu, sampai pada level kita, oh udah selesai, saya nggak bisa lagi untuk kerja di tempat ini. Tapi kalau kita bekerja di satu tempat, yang tempatnya itu walaupun misalnya gajinya ya biasa-biasa saja, tapi rasanya tuh nikmat banget di sana gitu kan ya, orang-orangnya nyaman, lingkungannya menyenangkan, itu biasa fitrah manusia adalah dia akan berusaha untuk meningkatkan kuantitas serta kualitasnya. Dan kita akan betah di sana. Nah, seperti itulah juga dalam kenikmatan dalam keimanan, kenikmatan dalam ibadah, kelezatan dalam ibadah. Ketika sudah muncul rasa nikmat, rasa cinta gitu ya, rasa bahagia dalam menjalani keimanan itu, niscaya dia tidak akan perlu lagi untuk disuruh misalnya, oh udah kamu dikasih ceramah tentang keimanan, tentang akidah, nggak perlu lagi, karena sudah merasakan nikmatnya itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, para ulama itu yang membedakan mereka gitu ya dengan kita adalah dalam masalah ini. Dalam masalah al-ladzah, kenikmatan dalam takarrub pada Allah, kenikmatan dalam iman, inilah yang membedakan mereka dengan kita. Contoh ya, ini cerita yang masyhur dalam sebuah hadis, misalnya tentang Abbad bin Bishr ya teman-teman. Abbad bin Bishr itu pernah suatu hari Rasulullah SAW selesai dari jihad fisabilillah sampai ke sebuah wadi. Tentu saja waktu itu semua pasukan sangat kecapean, tapi Rasulullah khawatir kalau seandainya semuanya istirahat, akan ada musuh yang menyerang para sahabat dan juga Rasulullah saat mereka semuanya tertidur. Sehingga Rasulullah SAW menawarkan pada para sahabatnya. Kata beliau, siapakah di antara kalian yang mau untuk jaga-jaga malam ini? Berjaga, biar nanti kalau seandainya ada musuh, dia bisa mengasih informasi kepada sahabat yang lain yang sedang tidur. Saat itu ada 2 orang sahabat, teman-teman, yang angkat tangannya, Rasulullah saya. Salah satunya adalah Abbad bin Bishr. Maka waktu malam tiba, Abbad bin Bishr, para sahabat yang lain silahkan kalian istirahat. Dan dia bilang kepada sahabatnya yang tadi berjaga, kata beliau, wahai sahabatku, kita gantian. Nanti kalau aku sudah selesai berjaga, nanti gantian dengan engkau. Sekarang engkau silahkan untuk tidur dulu. Nah, akhirnya sahabat yang satu ini tidurlah. Jadi Abbad bin Bishr sendirian. Jadi Abbad bin Bishr waktu itu sendirian teman-teman. Dan sampai waktu tengah malam itu, keadaan sangat hening gitu ya. Beliau teringat dengan sesuatu yang sangat beliau nikmati. Yaitu apa? Yaitu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail.
Padahal saat itu kondisi beliau sangat capek teman-teman, sangat capek karena setelah pulang jihad ya kita tahu lah ya, jihad dulu itu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan dari jauh bisa langsung ngebom gitu ya. Kalau dulu kan namanya perang benar-benar perang fisik gitu, dan itu bisa menguras berhari-hari bahkan sampai bisa berbulan-bulan gitu ya. Jadi waktu itu Abbad bin Bishr sangat-sangat capek beliau, tapi beliau ingat dengan satu aktivitas yang membuat beliau sangat nikmat. Itu apa? Qiyamul Lail. Jadi yang membuat nikmat adalah qiyamul lail. Sehingga beliau mulai salat. Allahu Akbar gitu ya. Salatlah beliau sampai kata beliau waktu itu sampai kepada bacaan Al-Qur'an yang sangat-sangat aku nikmati. Dalam riwayat lain beliau membaca surah Al-Kahfi teman-teman, karena beliau memang hafal surah Al-Kahfi ya. Nah, kalau seandainya kita nggak hafal surah Al-Kahfi ya nggak bisa ya teman-teman ya. Ini beliau sudah hafal surah Al-Kahfi. Dan sampai pada satu ayat kata beliau, di mana sangat-sangat aku nikmati waktu itu. Tiba-tiba datang musuh yang mengejar kaum muslimin. Kenapa? Karena ada keluarganya yang rupanya menjadi tawanan kaum muslimin saat itu. Sehingga dia lihat, oh, kata musuh, ini rupanya masih ada satu orang nih. Aku harus bunuh nih satu orang ini. Biar apa? Biar orang ini nggak bisa membangunkan para sahabat dan Rasulullah SAW. Akhirnya dia ambillah panah, gitu ya, ambil panah, dan kenalah panah itu di tubuhnya Abbad bin Bishr. Itu ada beberapa versi ya teman-teman. Ada yang mengatakan kena di dada, ada yang mengatakan dia kenanya adalah di bagian lengannya. Nah, Abbad bin Bishr terkena panah itu. Terkena panah. Apa yang beliau lakukan? Kata beliau, aku waktu di panah itu, nikmatnya sholat. Sedang nikmatnya sholat. Beliau merasakan banget kelezatan iman itu di sana. Jadi, waktu itu beliau belum pengen tuh untuk menyelesaikan sholatnya sampai dipanah 3 kali. Pada panah yang ketiga beliau teringat, kata beliau, wallahi demi Allah kalau seandainya saya ini lupa dengan janji untuk membangunkan Rasulullah SAW dan para sahabat, kalau ada musuh niscaya roh saya diambil oleh Allah, itu lebih saya sukai daripada menyelesaikan sholat ini atau berhenti di tengah-tengah. Itulah yang seorang yang sudah merasakan kenikmatannya dalam ibadah, nikmatannya dalam iman, seperti itu. Jadi ketika dia ibadah, nikmatnya luar biasa. Bahkan nyawa diambil pun, itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi caranya ya teman-teman, gimana caranya biar kita bisa merasakan kelezatan, nikmatan, atau halawatul iman ini, manisnya iman ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahkan nikmatku. Kan kita biasanya banyak memaknai nikmat itu nikmat material ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan nikmat material itu ya banyak ya, rumah yang besar, kemudian harta yang banyak, rumah di mana-mana, mobil di mana-mana, dan banyak sebagainya. Banyaknya kita material ya, tapi sangat jarang orang-orang yang mungkin mengatakan tadi berupa ibadah kepada Allah itu sebenarnya pun juga nikmat gitu ya. Merasakan kelezatan untuk ibadah kepada Allah itu nikmat yang luar biasa padahal. Jadi gimana kita maknai ayat ini? Jadi seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat kepada kita, wahai hambaku, kalau kalian bersyukur atas nikmat ibadah yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku akan tambahkan. Artinya apa? Kita harus tambah dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Kita sholat gitu ya, sholat baru kita membaca surah-surah pendek. Kok kayaknya sudah capek gitu ya, sudah capek, sudah bosan, sudah tambah lagi. Baca Al-Quran baru sekitar 5 menit sudah panas pantat kita, tambah lagi. Maka ketika la in syakartum, kalian nambah itu, la azidannakum, maka Allah akan berikan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita merasa bosan, tambah lagi, merasa bosan tambah lagi, sampai nanti kelezatan itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena tentu saja kelezatan dalam ibadah ya teman-teman, itu salah satu gift dari Allah, salah satu merupakan hadiah yang Allah berikan kepada hambanya. Dan satu lagi yang paling penting dalam masalah kelezatan dalam ibadah atau dalam keimanan ini adalah bagaimana kita
bisa menghindari kemaksiatan, biar kita bisa merasakan kelezatan dalam iman kepada Allah, sehingga akidah kita menjadi akidah yang sangat kokoh. Karena tidak mungkin teman-teman seorang itu bisa mempunyai akidah yang kokoh, tapi di sisi lain dia adalah orang yang ahli dalam masalah maksiat. Makanya Imam Ibnu Jauzi itu pernah berujar, kata beliau, asyaddu anwa'il uqubah 'alal maksiyah iqab, sanksi yang paling besar yang Allah berikan kepada orang yang ahli maksiat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah, kata beliau, salbul iman, dicabutnya iman. Jadi itulah sanksi yang paling besar, yang paling berat bagi seorang adalah dicabutnya iman. Dicabutnya iman ini baik imannya benar-benar hilang, artinya dia murtad dari Islam, atau imannya masih ada, tapi keimanannya itu tidak mampu untuk membuat dia terhindar dari kemaksiatan. Makanya Rasulullah kan mengatakan ya, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina, tidaklah dia itu berzina dan dia dalam keadaan mukmin. Artinya apa? Orang yang berzina itu masih ada imannya, tapi keimanannya itu tidak mampu untuk mencegah dia berbuat zina. Ini yang pertama. Ini iqab yang pertama. Sanksi yang pertama yang Allah berikan pada orang yang maksiat. Kemudian yang kedua adalah waladzatil iman. Allah cabut kelezatan dalam masalah ta'ah. Waladzatil munajah. Kelezatan dalam munajah kepada Allah. Jadi bisa saja misalnya kita beribadah kok nggak enak-enak gitu ya. Nggak ada rasa lezat-lezatnya, nggak ada rasa bahagianya gitu. Rasa-rasanya itu pengen cepat selesai. Bisa jadi karena kemaksiatan yang kita lakukan. Mungkin saja misalnya urusan kita lancar, kemudian juga rezeki kita banyak dan sebagainya, tapi dalam ibadah itu nggak ada nikmatnya. Itu bisa jadi adalah hukuman yang Allah berikan kepada kita karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Dan kata Imam Ibnu Jauzi, kalau yang paling kecil, salah satu yang paling kecil kata beliau adalah apa? Apa yang terjadi terhadap badan kita di dunia ini. Kita sakit-sakitan. Itu merupakan salah satu hukuman yang Allah berikan kepada kita karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Karena itu juga bentuk kasih sayang Allah tentu saja ya teman-teman. Nah, jadi agar kita akidahnya kuat, salah satunya adalah apa? Menumbuhkan rasa lezat dalam takarub kepada Allah ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita tambahkan terus ibadah kita. Yang kedua, kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan agar akidah kita ini kuat adalah suhbatus sholihin. Kita berkumpul dengan komunitas yang baik. Seperti yang sekarang ini kita lakukan ya teman-teman, berkumpul dengan komunitas orang-orang yang baik. Kalau Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian itu bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Gitu. Kalau seandainya kita mau jujur, berkumpul dengan orang yang jujur. Kalau kita ingin menjadi orang yang akidahnya kuat, berkumpul dengan orang yang akidahnya kuat. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu sampai berujar, saking pentingnya komunitas ya teman-teman, saking pentingnya orang-orang yang berada di sekitar kita. Kata beliau apa? Kata beliau, ibhatil jar qabla dar. Kalau kamu ingin cari rumah gitu ya, maka jangan dicari rumahnya dulu. Tapi apa? Kata beliau, carilah al-jar. Carilah dulu tetangganya. Artinya beliau ingin mengatakan, cari komunitas dulu sebelum kamu menentukan kamu akan tinggal di mana. Karena kamu tinggal di mana, komunitas kamu tinggal di mana, itu akan membentuk karakter kamu. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi orang yang memang orang yang saleh, berkumpul dengan orang yang saleh juga. Kalau seandainya kita ingin berkumpul dengan orang yang fajir, maka kita pun akan jadi orang yang fajir, orang yang buruk. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan ya teman-teman. Kata Rasulullah kan kalau seandainya kita berteman dengan orang yang dia itu penjual minyak wangi, kalau seandainya kita nggak dapat minyak wanginya, paling tidak kita mencium wanginya. Tapi kalau seandainya kita berkumpul, berteman dengan orang yang pandai besi, walaupun kita nggak kebakar, paling tidak kita merasakan panasnya api yang digunakan oleh pandai besi tersebut. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, tentu saja ya teman-teman, yang tadi akidah kuat, itu kelezatan dan ibadah dan sebagainya, itu adalah gifted dari Allah yang punya otoritas untuk memberikan itu hanya Allah satu-satunya. Sehingga apa? Kita hamba ya berdoa ya teman-teman, berdoa saja. Jadi masalah proses sebagainya sudah kita jalankan, nanti masalah hasil akhir bagaimana? Misalnya kita sudah berusaha menambah ibadah kita, meninggalkan kemaksiatan, tapi rupanya kenikmatan iman tuh atau hawalatul iman tuh belum kita dapatkan gitu. Ya sudah, selesai. Tutup dengan doa saja. Kita nggak usah mikirkan tentang itu gitu. Karena yang
akan memberikan itu semua itu adalah Allah, dan Allah lah yang punya otoritas untuk melakukan itu. Jadi kita nggak usah memikirkan apa yang Allah lah satu-satunya yang punya otoritas di dalamnya itu. Dan kita tahu ya teman-teman, namanya qalb, namanya hati kita, itu kan sebagaimana asal katanya ya, qalaba itu dia bisa jadi hari ini beriman, besok akan jadi kafir, bisa jadi hari ini senang, besok jadi sedih, sebagainya. Makanya kita selalu berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala thaatik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, berikanlah kami ketetapan dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Atau dalam doa yang habib ilainal iman, ya Allah, berikanlah kami kecintaan yang luar biasa kepada keimanan. Nah, oke, itu caranya teman-teman. Ini 3 cara dari banyak cara ya teman-teman, 3 cara dari banyak cara. Oke, dan kapan sebenarnya kita mulai untuk menanamkan akidah ini agar menjadi akidah yang kuat? Tentu saja kita mulai dari usia yang sangat dini, bahkan sebelum anak itu lahir. Sebagai orang tua kita berusaha untuk menanamkan akidah yang kuat kepada anak kita tersebut. Contoh misalnya ada Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Imam Malik, Imam As-Suyuti, kita tahu lah tokoh-tokoh ini ya. Tapi tokoh-tokoh ini teman-teman tidak akan menjadi besar kecuali ada unsur-unsur atau ada saham-saham yang ditanamkan oleh orang tua mereka. Imam Syafi'i misalnya ya, itu kan ketika umur 15 tahun ketika beliau ingin berguru kepada Imam Malik di Madinah, itu ibunya sampai berkata, kata ibunya, wahai Syafi'i, kita akan bertemu di akhirat kelak. Nyata, artinya apa? Kata ibunda Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, udah, kamu belajar saja, jangan memikirkan diriku. Padahal kita tahu ya teman-teman, perasaan orang tua itu ketika melepaskan anaknya pasti sangat luar biasa sedihnya gitu. Tapi ini orang tuanya sampai mengatakan, wahai Syafi'i, kita bertemu di akhirat kelak saja. Nah, jadi beliau sudah mengikhlaskan luar biasa. Artinya apa? Beliau memang kontribusinya luar biasa kepada Imam Syafi'i gitu. Jadi beliau tanamkan itu sejak Imam Syafi'i kecil. Imam As-Suyuti misalnya. Imam As-Suyuti itu teman-teman dilahirkannya itu salah satu gelar beliau ya. Salah satu gelar beliau adalah Ibnul Kutub. Anaknya buku-buku gitu, anak kitab. Kenapa? Karena beliau memang lahir di perpustakaan. Artinya orang tua beliau, ayah beliau, ibunda beliau itu memang sudah membekali Imam As-Suyuti itu dari sejak dalam kandungan, belum lahir lagi, itu sudah ada saham yang mereka tanamkan agar apa? Agar anak-anak mereka tumbuh menjadi orang yang nanti keimanannya kuat. Imam Asy-Syafi'i juga salah satunya ya, itu salah satu cerita yang menarik. Jadi pernah Imam Syafi'i itu, ini saking orang tuanya menjaga banget Imam Syafi'i sejak kecil. Jadi Imam Syafi'i itu pernah ditinggalkan oleh ibunya dan beliau menangis, masih bayi ya, beliau menangis sehingga ada tetangganya yang pergi ke rumah Imam Asy-Syafi'i, dan waktu itu tetangganya juga mempunyai anak gitu ya, punya anak kecil, sehingga tetangganya ini pun menyusui Imam Asy-Syafi'i untuk menenangkan Imam Asy-Syafi'i. Ketika ibunya Imam Syafi'i datang, beliau lihat itu setelah perempuan yang tadi menyusui itu balik ke rumahnya, itu teman-teman tenggorokannya Imam Asy-Syafi'i itu seperti dimasukkan telunjuk gitu ya, biar termuntahkan apa yang tadi diminum oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ibundanya beliau ini khawatir ada makanan-makanan haram yang dimakan oleh ibu yang sebelah tadi yang susunya terminum oleh Imam Syafi'i. Itu saking beliau inginnya gitu ya, makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuhnya Imam Syafi'i kecil itu adalah makanan-makanan yang bisa dipastikan kehalalannya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Yang bisa saya sampaikan yang terakhir, karena waktunya sudah sangat mepet. Yang terakhir ini tentu saja teman-teman tahu ya, ini sebuah hadis yang sudah sering banget bagaimana Rasulullah SAW mengatakan pada kita, ini inti daripada keimanan gitu ya, inti daripada akidah adalah qul amantu billah tsumma istaqim. Kita mengatakan beriman kepada Allah, kita patrikan kuat-kuat dalam hati kita, dan kita istiqamah membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sampai pada penghujung hayat kita, bahkan kita akan bawa itu juga ke akhirat kelak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf moderator kepanjangan mungkin karena ini nggak di stop sama moderator, jadi saya bicara terus padahal waktunya sudah mau habis ini. Oke, saya serahkan kepada moderator. Silakan moderator. Itu ada orang Baik, terima kasih Ustaz. Sebelumnya maaf ya, ini saya laptopnya mati tiba-tiba jadi pakai HP. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Saya kira udah sangat-sangat komprehensif ya penjelasannya dari mulai lughat dan istilah sampai al-mu'allaf.
macam-macam term akidah, dan yang unik ketika kita mungkin banyak berbicara terkait akidah, ternyata dalam Al-Quran dan hadis pun itu yang term yang biasa digunakan bukan akidah tapi cenderung kepada iman. Dan bahkan dalam tinjauan atau Quran Madzhabul Arba'ah fil Fiqh, Imam Abu Hanifah juga punya istilah sendiri yaitu al-fiqhul akbar. Dan masih banyak lagi, saya kira membuat waktu ya. Sedikit mengingatkan juga kalau ada pertanyaan di tengah-tengah jalan silakan langsung diketik, itu sangat dipersilahkan. Oke, mungkin langsung kami alihkan ke materi kedua ya. Kita sesi tanya jawab di belakang aja. Langsung kepada Ustadz Syekhul Arif, sekitar 15 sampai 20 menit. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik sekali kita berkumpul walaupun via Zoom, via virtual. Insya Allah ini merupakan suatu majelis ilmu yang insya Allah akan Allah turunkan di majelis ilmu ini di tempat kita masing-masing suatu rahmat yang besar kepada kita semuanya, insya Allah, amin. Nah, sangat panjang sekali tadi pemaparan Ustadz Farid tentang akidah. Kita sudah mendengarkan tentang definisi, mendengarkan tips-tips bagaimana mencapai akidah yang kuat. Maka untuk mengefisiensi waktu, di sini saya ingin menambahkan mungkin ya, karena Ustadz Farid ini lebih ahli dari saya itu. Jadi Ustadz Farid ini senior di WTIQ, walaupun umurnya seumuran, tapi ilmunya lebih banyak. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin share screen agar lebih mempermudah untuk memahami apa yang akan kita sampaikan. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita perlu tahu bagaimana sebenarnya Al-Quran memberikan dorongan kepada kita untuk memiliki akidah yang kuat. Sudah tampil ya. Akidah yang kuat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas lebih luas tentang pilar akidah yang kuat. Nah, kalau tadi berhubungan dengan definisi dan tips-tipsnya yang akan saya sampaikan tentang pilar akidah yang kuat. Kenapa sih kita harus memiliki akidah yang kuat? Kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, surah ke-14, surah Ibrahim, ayat 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Coba perhatikan bagaimana Allah memberikan permisalan. Kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah ini oleh para ulama biasa diartikan dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid berarti la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah fondasi kita untuk memiliki akidah yang kuat. Karena di antara cabang iman, cabang yang pertama itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kalimat tauhid atau akidah itu seperti akar pohon yang menghunjam ke bawah. Akar pohon yang kuat, yang akarnya kuat. Maka seorang muslim diharuskan untuk memiliki akidah yang kuat ini agar nantinya misalnya syariatnya, akhlaknya itu juga kuat. Maka hal yang pertama yang harus kita miliki adalah akidah yang kuat. Lantas bagaimana pilar akidah yang kuat itu? Nah,
Pertama yaitu meyakini kuasa Allah. Pertama, agar akidah kuat, itu pilar yang pertama adalah meyakini kuasa Allah. Kenapa? Kita lihat misalnya dalam surah An-Nahl, surah An-Nisa, surah keempat, ayat 126, Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita." Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu bermakna bahwa Allah berkuasa untuk mengendalikan langit dan bumi itu. Termasuk kita yang ada di dalamnya. Yang hidup di atas bumi, maka Allah berkuasa juga bagi kita. Maka banyak sekali ayat juga yang menjelaskan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini salah satunya aja kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kalau kita meyakini kuasa Allah ini, hidup kita akan optimis. Nah, karena apa? Karena dengan kekuasaan Allah lah kita hidup, dan dengan kekuasaan Allah lah kita menjalani kehidupan. Kalau kita sudah meyakini kuasa Allah ini, maka hidup yang pesimis itu tidak akan mungkin ada dalam kamus seorang muslim. Karena itu, meyakini kuasa Allah menjadi pilar pertama yang harus diyakini oleh seorang muslim. Maka karena kalau kita sudah meyakini kuasa Allah, maka kita otomatis bersikap optimis. Namun, optimis harus didasari dengan sabar dan melalui proses. Jangan hanya optimis tapi nggak ada ikhtiar. Optimis tapi nggak mau bekerja. Tidak. Bahkan Allah sendiri dalam banyak ayat ketika berfirman kun fayakun, itu disebutkan kalau tidak salah tidak kurang dari 8 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam penciptaan langit misalnya, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Penciptaan langit saja. Kalau Allah mau tuh kun fayakun. Berfirman kun fayakun. Tapi perlu diingat, makna kun fayakun ini bukan langsung jadi. Penciptaan langit dan bumi itu berapa lama itu? Jutaan tahun bahkan kan. Nah, artinya ketika Allah firman kun fayakun itu bukan tanpa proses, tapi harus dibarengi dengan proses, harus dibarengi dengan ikhtiar, bukan serta-merta pengen cepat selesai kalau bekerja, kalau pengen ngafal Quran pengen cepat selesai, nggak mau proses, pengen sukses nggak mau proses, ya langsung korupsi misalnya, atau berbuat culas, nah itu nggak mau proses. Allah saja Tuhan yang Maha Kuasa itu masih mengajarkan kepada kita berproses dalam penciptaan langit misalnya. Begitu juga dalam ayat yang lain, ketika penciptaan Nabi Adam, penciptaan Nabi Isa, itu juga menggunakan ungkapan kun fayakun. Dan banyak ayat lain, 8 ayat yang ada ungkapan kun fayakun itu, walaupun Allah sanggup untuk menciptakan itu semua dengan satu klik gitu, kayak Thanos itu, satu sekali cipta langsung jadi, enggak. Tapi Allah mengajarkan kepada umat manusia, mengajarkan kepada hambanya agar setiap pekerjaan itu harus melalui proses. Dan inilah optimisme. Inilah optimisme di mana kita yakin bahwa kuasa Allah itu ada dan Allah pasti akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani proses itu. Nah, makanya penting. Tugas manusia itu adalah menyempurnakan proses. Allah lah yang menyempurnakan hasilnya. Jadi kalau kita itu tugasnya hanya bekerja, tugas kita hanya mencari ilmu, tugas kita menghafal Quran. Masalah lancar hafalan Qurannya, ya nantilah. Yang penting kita udah berusaha dengan sekuat tenaga, berprosesnya udah jalan. Kita mencari ilmu pontang-panting siang malam. Tapi kalau masih nilainya jelek-jelek juga, ya kita jalani aja prosesnya. Allah yang akan menentukan hasilnya nanti. Kita sudah bekerja siang dan malam, tapi kok gajinya misalnya masih segini-segini aja gitu kan. Kita sudah bekerja siang malam, tapi kok masih ngontrak, jadi kontraktor. Nah,
itulah pentingnya proses. Kita nggak usah memikirkan hasil, tapi yang kita lakukan adalah proses. Makanya dalam surah ke-9, surah Taubah ya, ayat 109 Allah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakanlah, bekerjalah kalian. I'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, Allah berfirman, bekerjalah, bukan berhasillah. Bekerjalah kalian. Niscaya Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin akan melihat kerja kalian, akan melihat proses pekerjaan kalian itu. Nanti Allah lah yang akan memberikan hasilnya. Bagaimanapun hasilnya, kita tetap terima dengan baik, karena itu adalah hasil dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah yang kedua, kita persingkat saja. Pilar yang kedua yang agar kita akidahnya kuat itu adalah meyakini pertolongan Allah. Meyakini pertolongan Allah. Bagaimana dan siapa sih yang bisa mendapatkan pertolongan Allah itu? Kalau kita lihat misalnya, pertama adalah yang jelas pasti orang mukmin. Kenapa orang mukmin? Ayatnya kita lihat Quran surah Ghafir surat ke-40 ayat 51 Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Jadi yang ditolong oleh Allah itu bukan hanya para nabi. Yang ditolong oleh Allah itu bukan hanya para rasul, tapi orang mukmin juga. Jadi kalau Rasul kan pantas ditolong. Para nabi pantas ditolong. Tapi Allah juga tegaskan bahwa inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Orang mukmin juga akan ditolong. Di mana? Fil hayatid dunya. Jadi bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia ini juga ditolong. Allah menggunakan dalam ayat ini inna lanansuru, bukan inni. Kalau dalam kaidah berarti Allah ketika menggunakan inna, maka itu bentuk pengagungan. Salah satunya adalah bentuk pengagungan. Yang kedua adalah ada perantara orang lain dalam pertolongan Allah itu. Jadi ada suatu kisah. Jadi ada banjir ya. Banjir, kemudian ada seseorang yang rumahnya kebanjiran. Nah, rumahnya kebanjiran, kemudian dia naik ke atas genteng gitu kan. Airnya udah nyampe ke atap, dia masih di atas genteng. Kemudian ada orang lewat. Membawa perahu, ayo naik sini, naik ke perahu saya biar kamu tertolong, nggak kehanyut banjir. Kata orang itu apa? Tidak, saya mau nunggu pertolongan Allah, bukan pertolongan manusia. Nah, kemudian ya udah kalau nggak mau ditinggal, ya udah, hanya ditinggal. Akhirnya orang itu masih tetap di atas atap rumahnya. Kemudian datang lagi orang kedua datang lagi untuk menolong. Ayo ikut sini, kamu pasti kebanjiran ini, airnya udah naik. Tidak, aku hanya menanti pertolongan Allah. Akhirnya nggak mau dia tolong lagi. Kemudian ada pertolongan ketiga dari helikopter. Wah, ada orang yang pilot helikopternya, ada orang di atas atap, cepat tolong. Nah, diturunkanlah tali. Kemudian orang itu yang di atas atap dibilangin, ayo cepat pegang talinya, kamu pasti akan tenggelam ini, airnya udah tinggi gitu kan. Kata orang itu apa lagi? Tidak, saya masih menunggu pertolongan Allah. Nah, kemudian akhirnya ditinggallah sama helikopternya. Nah, akhirnya lama kemudian airnya udah tinggi, ya udah, akhirnya dia tenggelam. Nah, apa pelajarannya? Kemudian sebenarnya pertolongan Allah itu bukan dari Allah langsung saja, tapi pertolongan Allah bisa melalui perantara orang lain yang mungkin saja kita tidak sadar bahwa Allah lah yang mengirim orang tersebut untuk menolong kita. Namun kita tidak sadar, kita tidak mengerti bahwa itu sebenarnya pertolongan Allah. Maka kalau ada orang yang mau memberikan bantuan kepada kita, jangan segan untuk menerimanya. Karena itu bisa jadi itu adalah pertolongan yang Allah kirim melalui perantara orang tersebut. Kemudian, bagaimana kita mendapat pertolongan Allah? Nah, ini salah satu caranya menolong agama Allah. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong agama Allah. Disebut dalam Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang yang beriman, kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian.
Apa itu menolong agama Allah? Kata para ulama, salah satunya adalah yang menjalankan syariat Allah. Menjalankan syariat Allah, ya salat, puasa, zakat, pergi haji itu adalah salah satu menolong agama Allah. Begitu juga menolong agama Allah adalah menolong umat agama Islam. Karena bagaimana mungkin agama Allah akan tegak kalau umatnya nggak ada? Bagaimana mungkin agama Allah itu akan tetap eksis kalau umatnya tidak ada yang menolong? Umatnya sengsara, umatnya akhirnya kemudian murtad. Nah, makanya menolong agama Allah salah satunya juga adalah menolong umat agama Islam. Umat agama Islam sendiri. Kemudian, yang terakhir, nah biasanya pertolongan Allah itu datang dalam situasi yang genting. Nah, ini disebutkan dalam surah Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 214. Allah berfirman, "Amasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Kalau kita terjemahkan secara bebas, bahwasanya apakah kalian itu akan mengira bisa masuk surga tanpa melalui proses ujian yang sangat berat seperti yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Sampai-sampai para sahabat dan mereka itu mengatakan mata nasrullah. Saking ujiannya itu al-ba'sa, wad-dharra, wa zulzilu. Itu penyakit, kemudian kemiskinan, bahkan ketakutan kepada musuh. Itu adalah ujian yang berat yang sampai-sampai para sahabat berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Tapi Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Jadi ketika masalah kita atau problem hidup kita itu sudah mencapai puncak, maka sebenarnya solusinya sudah dekat. Makanya ada dalam satu hadis disebutkan bahwa Allah tertawa pada seorang hamba, di mana hamba itu mendapatkan masalah, sudah hampir putus asa gitu kan. Nah, kemudian dia tidak mau memecahkan masalahnya. Ini Allah ketawa padahal solusinya sudah dekat. Makanya kemudian Allah tertawa. Nah, ini pentingnya kita terus bersabar ketika kita mendapatkan masalah. Karena bisa jadi pertolongan Allah itu bukan ada di awal pastinya. Pertolongan Allah itu mungkin belum di tengah masalah kita, tapi pertolongan Allah akan datang di penghujung masalah kita. Ketika kita sudah mulai merasakan perasaan yang sangat tertekan, perasaan yang kalau bahasa psikologinya itu anxiety syndrome, jadi perasaan sangat ketakutan gitu. Nah, ketahuilah bahwasanya kita jangan sampai putus asa saat itu karena pertolongan Allah saat itu adalah dekat. Karena itu saya kutipkan ini quotes dari Pak Ali Nurdin, ayahanda kita. Ketika kita sudah maksimal dalam menghadapi kesulitan hidup, maka itu bertanda bahwa solusinya sudah dekat. Jadi kalau kita udah mendapatkan masalah, kok solusinya nggak datang-datang, berarti udah dekat tuh solusinya. Jangan sampai menyerah. Karena solusi itu biasanya datang kalau sudah mencapai puncak-puncaknya masalah kita. Lanjut. Yang ketiga, nah ini yakin akan janji Allah. Jadi pilar yang ketiga kalau pengen akidah kita kuat itu adalah yakin akan janji Allah. Nah, yakin akan janji Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Misalnya disebut dalam surah Ar-Rum ayat ke-6. Allah berfirman, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sebagai janji yang sebenarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah itu kalau udah berjanji, ya nggak bilang insya Allah lagi. Kalau Allah berjanji, udah pasti terjadi. Kalau Allah berjanji, nggak mungkin insya Allah. Enggak. Kalau bahasa lagunya kan, kalau manusia itu, engkau yang berjanji, engkau yang mengkhianati. Gimana lagunya? Kalau saya agak fales, jadi susah kalau nyanyi. Nah, jadi intinya Allah tidak akan pernah menyalahi janji yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Banyak sekali janji Allah dalam Al-Quran yang pasti terjadi. Di sini saya sebutkan beberapa saja. Pertama, diingat oleh Allah. Disebutkan dalam surah kedua, Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum. Jadi kalau kita mau diingat oleh Allah, maka kita harus ingat Allah.
Kalau kita mau diperhatikan oleh Allah, maka kita harus perhatian kepada Allah. Jadi itu adalah kuncinya. Kalau kita sudah sering ingat kepada Allah, maka kita pun akan diingat oleh Allah. Maka dalam satu hadis disebutkan ta'arraf billahi fi syiddah. Ingatlah kepada Allah saat kalian ta'arraf billahi fi raha. Ingatlah Allah saat kalian senang. Ingatlah Allah saat kalian sedang mendapatkan nikmat yang banyak. Ya rifka fi syiddah. Maka niscaya Allah akan memperhatikan kalian. Allah akan ingat kepada kalian saat kalian mendapatkan masalah, saat mendapatkan kesulitan. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat. Kalau sudah diingat oleh Allah, maka apapun yang kita minta pasti akan dikasih. Seperti itu. Yang kedua, janji Allah apa? Berdoa pasti akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah ke-40 Ghafir ayat 60. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, maka janji Allah apa? Astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Jadi kalau kita berdoa itu udah yakin lah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Namun pengabulan itu bisa jadi ada 3 macam. Pertama, pengabulan doa itu sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, kalau yang kita minta, ya Allah pengen istri si A, pengen istri si B, kemudian dikasih sesuai dengan permintaan kita, maka itu adalah nikmat yang baik, nikmat yang enak, luar biasa. Berdoa sesuai, kemudian mendapatkan atau dikabulkan sesuai doa kita. Namun yang kedua, kita boleh jadi minta A, tapi yang dikasih B. Kenapa? Boleh jadi kalau kita yang sesuai dengan permintaan kita minta A, kemudian dikasih A, bisa jadi itu bisa memudaratkan kepada kita. Bisa jadi itu akan membahayakan kita. Makanya Allah kasih B, agar kita terhindar dari keburukan. Yang ketiga, Pak, kalau kita berdoa, tapi kok di dunia nggak dikabul-kabulin, nah, maka Allah tangguhkan pengkabulan doa itu di akhirat berupa pahala-pahala yang akan menjadi bekal kita untuk masuk surga. Jadi kalau sudah berdoa itu yakin pasti dikabulkan. Kalau sudah berdoa yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Yang ketiga, janji Allah apa? Diubah keadaannya. Nah, diubah keadaannya maksudnya apa sih? Kita lihat dalam surah 13, surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita ingin berubah dari awalnya sedih menjadi senang, miskin kemudian jadi kaya, bodoh jadi pintar misalnya. Jadi awalnya enggak hafal Quran menjadi hafal Quran, maka kita harus mengubah diri kita dulu. Apa sih sebenarnya yang harus diubah dari diri kita? Mindset kita yang pertama. Mindset itu pola pikir. Nah, kalau kita mau berpikir besar, maka insya Allah yang akan kita dapat besar. Kalau kita mau berpikir positif, maka kita pun akan mendapatkan hal yang positif. Ini disebut biasanya dalam istilah psikologi juga law of attraction. Jadi apa yang kita pikirkan, biasanya itu yang terjadi. Apa yang kita selalu lakukan tiap hari, biasanya itu akan menjadi habit. Nah, itulah kalau kita ingin berubah, maka kita harus ubah pola pikir kita. Selain mengubah pola pikir, ubah juga hati kita. Hati kita yang sering dengki misalnya, sering hasut, sering iri, nah itu yang harus dirubah juga agar kehidupan kita juga berubah. Itu adalah janji Allah yang pasti akan dicapai. Yang keempat nih, salah satu contoh juga janji Allah adalah syukur. Seperti tadi Ustaz Farid sebutkan, kalau kita bersyukur saat beribadah maka Allah akan tambahkan kenikmatan ibadah tersebut. Kalau kita bersyukur punya mobil 1, nah, maka bisa ditambah juga mobil jadi 2. Kalau kita sedang menghafal Quran, baru dapat 1 ayat, kita bersyukur, maka alhamdulillah Allah akan mudahkan juga untuk ayat-ayat selanjutnya. Maka dulu waktu saya masih di Kudus itu, setiap selesai setoran atau setiap menambah 1 halaman, itu pasti sujud syukur. Nah, kenapa? Karena saya baca buku juga. Jadi setiap selesai menghafal, sujud syukur biar ditambah hafalannya. Ditambah hafalannya itu bukan langsung nambah ya, otomatis pasti harus ngafal lagi. Maksudnya ditambah hafalannya itu ditambah kelancarannya, kemudian ditambah kemudahan untuk menghafalkan ayat-ayat selanjutnya. Jadi semakin kita bersyukur terhadap ayat-ayat yang kita hafal, maka insya Allah akan ditambah lancarannya, akan ditambah untuk kemudahan untuk menghafal ayat-ayat selanjutnya. Itu salah satu bentuk syukur. Nah, salah satu bentuk syukur
kita kalau menghafal Quran misalnya ya takrir tetap. Murojaah itu adalah bentuk syukur yang pasti ya. Kalau hanya ngafal tapi nggak ditakrir berarti kufur namanya, kufur terhadap hafalan kita. Tapi kalau kita terus mentakrir hafalan kita, itu adalah bentuk syukur karena Allah menganugerahkan kita hafalan Al-Quran. Kemudian selanjutnya ini juga, kalau kita beristighfar maka kita tidak akan diazab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 33. Jadi kalau ini janji Allah, kalau kita sering beristighfar, maka kita tidak akan diazab oleh Allah. Kenapa ya? Kita sudah mohon ampun kepada Allah. Kita sudah beristighfar agar dosa kita dihapus oleh Allah SWT. Maka kata Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lah. Orang yang bertobat itu, kalau tobatnya diterima, maka dia sama seperti orang yang nggak punya dosa. Karena masyhur kan ceritanya, orang membunuh sampai 100 orang, 99 membunuh, dia datang ke pendeta, tapi ternyata bilang taubatnya nggak diterima, akhirnya dibunuh juga. Akhirnya sampailah 100 orang. Singkat cerita kan, akhirnya setelah 100 datang kepada seorang alim bahwa taubatnya pasti diterima. Kemudian akhirnya dia harus suruh hijrah ke tempat yang baik, ke tempat yang dipenuhi dengan orang-orang yang banyak ibadah, tapi di tengah jalan dia malah wafat. Akhirnya kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat berselisih. Masuk mana nih? Apa ini orang baru tobat, belum melakukan amalan-amalan lain. Namun akhirnya yang mengambil adalah malaikat rahmat karena dia sudah bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah. Maka kalau kita sering beristighfar, maka janji Allah kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang terakhir nih, yakin akan cara Allah pasti benar. Jadi kita itu hidup di dunia ini hidup dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Jadi kita memiliki keinginan, tapi Allah juga memiliki keinginan. Namun yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini adalah ayat prinsip dalam kita menjalani kehidupan. Jangan sampai kita menyalah-nyalahkan Allah. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Makanya dalam surah lain, misalnya dalam surah ke-10, ya, surah Yunus ayat 44, Allah firman, innallaha la yadlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak zalim kepada manusia sedikit pun, tapi manusialah yang zalim kepada dirinya sendiri. Jadi apapun yang terjadi kepada kita itu adalah pasti baik bagi kita. Karena Allah yang menentukan. Apapun yang terjadi kepada kita, baik masalah ataupun sesuatu yang menimpa kita, itu pasti baik bagi kita. Maka kita harus yakin bahwa cara Allah pasti benar. Ini adalah pilar yang harus dibangun agar akidah kita kuat. Mungkin itu saja. Mungkin nanti ada dilanjutkan tanya jawab. Semoga ini bermanfaat, memberikan tambahan ilmu. Mungkin yang belum tahu, tapi kalau yang sudah pernah tahu menjadi proses murojaah ilmunya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Ustaz Arif atas pemaparannya yang sangat luas. Sebelumnya kami sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum syekhina wa rabbikum bi ruhina. Guru kami sudah gabung, Haji Dr. Ali Nurdin MA. Baik, mungkin ini Ustaz para materi ada cukup banyak pertanyaan yang masuk, akan kami filter. Ya kalau pesen nih Bapak. Dia menawi ten Rio ngoten niku jenengan nggih. Nggih, pesane niku sing kunci taken niku sing penting telaten kalau ngoten. Telaten maos. Baik. Oh, jadi ada pertanyaan yang pertama Ustaz dari Ulfa Fajriyati. Assalamualaikum, syukron, jazakallahu khairan. Ustaz, atas ilmunya, saya Ulfa Fajriyati dari Universitas Islam 45 Bekasi. Mohon izin bertanya, apakah jika kita sering membaca ramalan seperti zodiak atau ramalan dari peramal dosa? Dan apakah itu menandakan bahwa akidah kita lemah walaupun kita tetap menjalankan sholat? Lalu bagaimana cara kita bertaubat? Dan ada beberapa pertanyaan lagi yang saya kira masih ada korelasinya.
dari Nur Ashar itu bertanya terkait gimana dengan firman Allah ayat 45 surat Al-Ankabut. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah akhlak seorang tergantung dari seberapa khusyuknya orang salat, atau adakah amalan rutin agar akhlak seseorang bisa menjadi yang lebih baik? Dan ada pertanyaan lagi yang bagaimana cara kita untuk memilih teman yang akhlaknya baik dalam hal salat gitu. Jadi saya kira pertanyaannya pada titik poin apakah orang yang mungkin sering sholat itu menjadi barometer bahwa beliau itu akidahnya baik gitu. Jadi korelasi antara sholat dan akidah itu seperti gimana Ustaz? Mungkin persilakan mungkin kepada Ustaz Farid dulu dan disambung ke Ustaz Arif. Tafadhal Ustaz Farid. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Sebenarnya saya agak khawatir untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman, karena ilmunya sangat sedikit banget ini. Khawatir nanti memberikan fatwa yang salah lagi kan. Kan Imam Malik aja kan ketika disodorkan 40 pertanyaan, beliau 32 pertanyaan itu beliau menjawab la adri ya teman-teman. Dan di sini ada ada guru kita juga Pak Nurdin ya, mungkin beliau nanti akan banyak menambahkan ya teman-teman. Jadi saya sekitar sharing saja yang saya tahu. Baik, memang ada hadis ya teman-teman, itu kan man ata arrafan, barang siapa yang mendatangin seorang yang arraf gitu ya, seorang yang ahli nujum gitu ya, paranormal, maka lam tuqbal salatnya tidak akan diterima. Arba'ina yauman itu kan 40 hari, yaitu masyhur ya teman-teman, hadisnya masyhur, hadis terkenal. Kalau kita lihat dari hadis itu saja, kalau kita lihat dari situ aja, itu kan hadisnya masih umum ya. Barang siapa yang datangin arafan, orang yang bertanya paranormal, atau kalau sekarang mungkin tadi kita baca gitu ya, baca ramalan zodiak dan sebagainya gitu ya, itu kan seperti araf ya, seperti paranormal. Dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Kalau kita lihat hadis ini saja. Tapi rupanya hadis ini ada taksisnya teman-teman. Taksisnya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, ada tambahan nih. Man ata'arrafan fasaddaqahu. Nah ini kuncinya nih. Kemudian dia membenarkannya. Nah ini yang penting teman-teman ya. Jadi kalau seandainya cuma kita membaca saja misalnya, soalnya kan sekarang di internet gampang ya teman-teman, baik kita untuk membaca misalnya ramalan zodiak dan sebagainya. Kalau kita misalnya baca berita aja tuh, misalnya di detik.com gitu ya, itu kan ada banget tuh setiap hari ramalan zodiak dan sebagainya. Kalau kita baca saja, yang penting tidak sedaqahu, tidak membenarkannya ya, menurut saya sih itu sah-sah saja gitu ya. Walaupun tadi kalau seandainya kita bisa mendapatkan informasi-informasi lain yang lebih bermanfaat, itu lebih bagus. Karena kan salah satu dari akhlaknya seorang mukmin adalah apa? Tarkahu ma la yu'ni. Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya, apa yang tidak ada manfaat bagi agamanya. Nah itu kalau seandainya kita bisa tinggalkan, lebih bagus ditinggalkan. Tapi kalau seandainya kita kebaca juga gitu ya, apakah itu sampai masuk kategori akidahnya lemah gitu. Nah itu tadi, yang penting kita tidak sedekah, tidak membenarkannya, itu yang penting. Karena kalau seandainya kita membenarkan tadi kan ya, seperti yang hadis tadi sebutkan, itu sampai 40 hari nggak diterima gitu sholatnya. Nah maka seperti itu ya. Nah untuk yang tadi mencari teman, ini penting ya teman-teman untuk mencari teman yang baik-baik gitu ya. Ini ada cerita yang menarik. Jadi suatu hari itu ada seorang yang dia datang kepada Imam Waqi bin Jarrah. Kita tahu ya Imam Waqi yang dalam syairnya Imam Syafi'i itu syakautu ila waqi'in suwahibuzi itu, yang Imam Waqi bin Jarrah yang mana beliau itu setiap hari puasa terus itu. Jadi ada suatu hari datang seorang yang bertanya kepada beliau, menyampaikan informasi gitu ya. Kata orang itu, wahai Imam Waqi, Imam Abu Hanifah sudah membuat sebuah kesalahan. Jadi orang itu memberikan informasi kepada Imam Waqi, karena Imam Waqi ini sezaman dengan Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah sudah membuat sebuah kesalahan. Apa kata Imam Waqi? Kata Imam Waqi, bagaimana mungkin seorang Abu Hanifah bisa salah? Jadi perkataan beliau ini emang seakan-akan mengkultuskan gitu ya. Jadi kata beliau, bagaimana mungkin seorang Abu Hanifah bisa salah? Ya seakan-akan nggak mungkin dong Imam Abu Hanifah salah. Nah, tapi itu dijelaskan lagi oleh beliau dengan pertanyaan selanjutnya gitu ya. Kata beliau, bagaimana mungkin seorang Imam Abu Hanifah bisa salah, sedangkan orang-orang yang bersama beliau. Jadi salah satu metodologi terbentuknya mazhab Imam Abu Hanifah teman-teman, itu bukan pendapatnya Imam Abu Hanifah sendiri. Jadi Imam Abu Hanifah itu biasanya akan mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, baru beliau akan utarakan sebuah permasalahan,
mereka diskusi. Nah, nanti kesimpulannya itulah yang menjadi madhabnya Imam Abu Hanifah. Maka kalau suatu hari beliau itu tidak mendapatkan jawaban, semuanya sudah blok gitu ya. Jadi sahabat-sahabat beliau, Imam Abu Hanifah pun nggak tahu jawabannya apa. Itu beliau biasanya langsung beristighfar atau beliau akan sholat 2 rakaat. Setelah itu langsung ada jawabannya. Jadi itu metodologinya Imam Abu Hanifah seperti itu. Nah, yang menarik apa? Yang menarik tadi kata Imam Waqi, bagaimana mungkin seorang Imam Abu Hanifah salah, sedangkan bersama beliau itu ada Muhammad bin Hasan, Zufar, Abu Yusuf yang sangat lihai dalam masalah ijtihad. Dan bagaimana mungkin beliau bisa salah, sedangkan teman-teman beliau itu ada di dalamnya adalah Ibnu Mubarak yang ahli dalam masalah hadis, tafsir, sejarah. Bagaimana mungkin seorang Abu Hanifah itu bisa salah, sedangkan di dalam kelompok beliau, di lingkungan terdekat beliau itu ada Yahya bin Zakaria, ada Hafsah bin Qiyas, ada Hibah bin Ali yang sangat mahir dalam masalah hadis dan ilmu pengetahuan. Dan bagaimana mungkin seorang Imam Abu Hanifah bisa salah, sedangkan orang-orang yang ada di sekitar beliau ada Fudail bin Iyad yang kita tahu sangat zuhud dan luar biasa. Artinya apa? Artinya Imam Abu Hanifah ini dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Jadi Imam Abu Hanifah dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ada Zufar, ada Muhammad bin Hasan, ada Fudail bin Iyad, ada Imam Ibnu Mubarak dan sebagainya gitu ya. Kenapa orang-orang ini bisa berkumpul di dekat Imam Abu Hanifah? Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah adalah orang yang baik. Itu pasti ya teman-teman ya. Jadi kan yang namanya semut itu pasti akan mendatangkan gula ya, yang manis gitu. Maka orang-orang yang baik pun pasti akan mendatangkan orang yang baik. Itu salah satu. Jadi artinya apa? Artinya kalau seandainya kita ingin punya orang-orang yang baik di lingkungan kita, di sekitar kita, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperbaiki diri kita. Tapi kalau seandainya misalnya kita sudah berusaha untuk baik gitu ya, tapi lingkungan nggak baik, nah ini maka pentingnya untuk seperti yang tadi Pak Saiful Arif ceritakan ya teman-teman, yang seorang pemuda yang sudah membunuh 100 orang itu kan dia diminta untuk berhijrah ya, untuk berhijrah. Kenapa? Karena tempat dia tinggal, kata ulama tadi, arbusu gitu ya, tempat yang komunitasnya memang orang-orang yang buruk gitu. Kalau seandainya tetap berada di sana, keimanannya belum kuat, itu akan terpengaruh gitu. Nah, tapi kalau seandainya nggak bisa juga gimana? Nah, kalau seandainya kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri, tapi rupanya orang-orang yang berada di sekitar kita nggak baik-baik gitu ya. Terus kita berusaha juga untuk pindah gitu, tapi nggak bisa pindah karena kan sekarang mahal ya teman-teman ya. Kalau pindah tempat misalnya, pindah rumah, orang kita ngontrak aja mahal ya, apalagi pindah rumah lebih mahal lagi gitu kan. Nah, gimana? Ya sudah, kita berakhir ya tadi doa silahul mukminin. Ya doa itulah senjatanya kaum muslimin. Kita usaha sungguh-sungguh untuk memperkuat akidah kita, keimanan kita, kemudian ya kita berdoa, udah selesai gitu. Jadi kalau yang pertama ya tadi, yang pertama kita berusaha untuk berbuat baik dulu, kemudian yang kedua cari komunitas. Bagaimana caranya mencari yang baik-baik saja? Kita bisa lihat ya teman-teman. Kan kalau tadi Pak Saiful Arif sudah mengutip sebuah ayat ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi rabbih. Jadi itu kan gambaran sosok seorang muslim ya. Gambaran sosok seorang muslim. Jadi seorang muslim itu dia akidahnya, keimanannya kuat, menancap sampai ke tanah, kemudian sama dia menjulang tinggi ke langit gitu ya. Artinya apa? Syariahnya dijalankan, ibadah-ibadahnya dijalankan gitu. Nah, tapi kan biasanya yang kelihatan itu, yang bisa kelihatan adalah tu'ti ukulaha kullahin bi rabbih. Dia akan memberikan buah-buahnya di setiap waktu ya dengan izin Rabb-nya. Artinya apa? Kalau misalnya kita ingin melihat, mencari seorang sahabat gitu ya, biar kita bisa sama-sama beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah gitu ya, maka lihat akhlaknya. Kenapa? Karena yang terlihat ini, samarahnya ini, buahnya ini gitu. Karena kalau misalnya kita lihat imannya, kita nggak tahu ya, karena iman itu kan adanya fis sudur gitu ya. Dan kita bisanya menghakimi seseorang itu bizawahir dengan yang zahirnya saja gitu. Jadi kalau seandainya kita mau cari teman ya kita lihat akhlaknya seperti apa. Dan akhlak itu kelihatan ya teman-teman. Kalau seandainya kita nggak tahu juga gitu, maka tanyakan orang yang berada di sekitarnya. Karena biasanya seseorang itu bersama orang yang semisal dengan dirinya. Jadi kalau seandainya ada seorang, oh dia ini bersama orang-orang yang kayaknya tutur bicaranya lembut, ibadahnya kuat, kepada orang tua sangat hormat, biasanya pergaulannya pun
dengan orang-orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana caranya gitu ya, melihat orang itu baik atau enggak, lihat temannya. Makanya itu juga mungkin salah satu tips ya bagi teman-teman yang belum menikah ini. Ya, kalau misalnya kita mau cari calon istri, lihat teman-temannya siapa tuh. Ya, kalau teman-temannya misalnya, oh ini teman-temannya suka ke mall nih, misalnya kan, suka ke mall, suka nonton gosip, suka nonton drakor. Nah, kemungkinan istri kita atau tadi orang yang kita incar itu kemungkinan juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin lihat gitu ya tetangga kita atau tadi kita ingin lihat calon istri kita, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah dia pun orang yang baik. Mungkin seperti itu. Kira-kira Pak Moderator dari saya, mungkin tanggapan yang lain nanti insya Allah akan ditambahkan oleh Pak Saiful Arif. Insya Allah beliau ini banyak ilmunya teman-teman, tinggal kita gali saja. Jadi beliau ini senior. Baik. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ya, yang sangat perlu digarisbawahi mungkin untuk prosesi mencari istri ya bagi teman-teman yang jomblo itu sangat efisien. Baik. Langsung ini ada aja kepada Ustadz Arif, ini kami simpulkan juga dari beberapa pertanyaan terkait kalau tadi Ustadz Farid bagaimana korelasi antara kekhusyuan sholat mungkin dengan kualitas keimanan atau akidah. Nah, ini Ustadz Arif mohon penjelasan terkait Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran mungkin penghafal Al-Quran, tapi dia kelakuannya tidak mencerminkan akhlak Al-Quran gitu. Apakah itu salah satu indikasi akidah yang lemah atau bagaimana? Terus mungkin dalam prosesi seseorang menghafal Al-Quran, dalam murajaahnya malas, itu apakah salah satu indikasi juga kita dalam kondisi keimanan yang sangat yangkus gitu? Ya, juga tips-tips itu ada bagaimana cara mengembalikan mood kita agar bisa selalu bermulazamah dengan Al-Quran. Begitu Ustaz tadi tanggapannya Ustaz. Ya, terima kasih. Terkait pertanyaannya ini memang menarik ya, mungkin banyak sekali yang berpikiran sama mungkin seperti pertanyaan ini. Bagaimana orang yang misalnya hafal Quran tapi akhlaknya jelek, gitu, apakah akidahnya lemah, atau bagaimana kita tetap berakhlak baik, kemudian juga menghafal Quran. Sebenarnya begini ya, bagi saya pribadi, orang yang berakhlak baik atau buruk itu tidak tergantung pada apa yang diamalkannya tiap hari sebenarnya. Misalnya amalannya sholat terus, kemudian hafal Quran terus, sedekah terus, itu kan amalan-amalan ya. Sebenarnya akhlak itu bergantung pada dia mengekspresikan nilai-nilai yang dia jalankan. Jadi kalau orang yang menghafal Quran kemudian akhlaknya buruk, bukan berarti menghafal Qurannya buruk, tetapi dia belum sampai pada tahap bagaimana mengekspresikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu. Namun menghafal Qurannya aja sebenarnya udah baik kan, menghafal Quran itu kan udah baik. Nah, jadi walaupun akhlak-akhlak yang lain belum baik, maka itu namanya juga proses untuk mencapai akhlak yang sempurna. Jadi kalau kita misalnya mau menunggu akhlak kita baik baru menghafal Quran, ya kapan menghafal Qurannya gitu kan. Kalau kita belum masih suka ghibah misalnya, masih suka jalan-jalan ke mall sambil ngeliatin cewek, hirzun enggak kan biasanya. Nah, itu kan nggak perlu nunggu itu nggak dilakukan untuk menghafal Quran, tapi justru kita menghafal Quran agar hal-hal yang jelek, agar akhlak-akhlak yang buruk yang mungkin kita dulunya kita sering lakukan berkurang dan mungkin sampai habis. Jadi seperti itu. Jadi korelasinya ya seperti itu. Jangan sampai kita memutuskan untuk mundur dari menghafal Quran karena akhlak kita belum baik, tidak. Tapi kita lanjut menghafal Quran agar akhlak kita semakin baik. Itu. Gimana sebenarnya mempertahankan itu ya harus kembali ke niat awal. Ke niat awal kita menghafal Quran. Apa sih tujuan kita menghafal Quran itu sebenarnya? Nah, makanya penting sekali innamal a'malu binniyat itu sangat penting untuk kita selalu tanamkan dalam diri kita. Makanya kita sering dengar tajdidun niyah, memperbarui niat. Kalau dulu kita ngafal Quran biar dapat istri yang ngafal Quran juga misalnya. Nah, itu kan sebenarnya
niatnya agak melenceng, atau pengen menghafal Quran biar dapat beasiswa. Nah, itu kan niatnya belum lurus. Atau pengen menghafal Quran biar kaya, biar ikut MTQ. Nah, itu kan juga niatnya sebenarnya kurang lurus. Nah, niat yang lurus atau yang jelas pastinya menghafal Quran hanya karena Allah. Menghafal Quran ingin menjaga kalam Allah dari kemusnahan. Menghafal Quran biar termasuk pada orang-orang yang Allah janjikan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafidun. Jadi innanya itu adalah orang-orang yang dilibatkan oleh Allah untuk menjaga hafalan menjaga Al-Quran. Maka kita kalau niat kita lurus, insya Allah kita dimasukkan dalam hal itu. Namun kalau dulu kita niatnya jelek, maka itu pentingnya tajdid dunia, memperbarui niat kita. Kalau dulu pernah buruk, ya perbaikilah sekarang. Niat kita menghafal Qurannya hanya karena Allah. Walaupun misalnya, makanya saya ada istilah itu, apa namanya ya, ada tujuan antara dan tujuan puncak. Tujuan antara dan tujuan puncak. Tujuan puncak kita misalnya menghafal Quran adalah untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan surga. Itu adalah tujuan puncak, tujuan final. Tapi juga ada tujuan antara. Nah, tujuan antara itu adalah tujuan-tujuan yang bisa membawa kita ke tujuan puncak itu. Misalnya tujuan antara kita menghafal Quran biar ikut MTQ. Nah, kalau ikut MTQ, kita bisa memperlancar hafalan Quran kita. Nah, itu kan tujuan antara sebenarnya, bukan tujuan final. Tujuan final kita otomatis seperti awal ya untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi kita boleh memiliki tujuan antara itu, yaitu misalnya ikut MTQ atau pengen dapat istri yang hafal Quran juga, atau biar apa namanya disenangi kiai. Nah, itu tujuan antara, boleh saja, tapi kita harus ingat tujuan final kita adalah mendapatkan ridho Allah. Jadi tujuan antara dan tujuan final itu juga bagus. Jadi, nah yang buruk adalah tujuan antara dijadikan tujuan final. Nah, tujuan antara dijadikan tujuan final. Nah, itu yang salah. Maka tujuan antara ini tadi, tujuan antara kita ikut MTQ, tapi dijadikan tujuan final. Nah, itu salah. Nah, jadi kalau udah nggak ikut MTQ, nggak ngafal Quran, hilang hafalan. Nah, itu makanya salah. Jadi itu. Jadi tujuan itu harus kita tentukan. Boleh saja kita memiliki tujuan antara, tapi jangan sampai melupakan tujuan final kita, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas pemaparan jawabannya terkait akhlak Al-Quran. Ya, teringat dari quote dari orang tua kami, Dr. Ali Nurdin, sering ngomong bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu hebat, tapi yang lebih hebat adalah orang yang berakhlak Al-Quran. Gitu. Dan juga untuk sehatil maksud atau jernihnya tujuan terhadap menghafal Al-Quran itu sangat penting. Mungkin untuk Ustaz Farid Afrizal juga bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bagaimanakah hukum menghafal Al-Quran dengan tujuan mendapatkan beasiswa tahfidz penuh. Itu saya kira perlu disampaikan di kelas itu, Ustaz. Oke, mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab, karena kami ada wahdah grup ya yang sudah disediakan dari pihak SAKI, bisa pertanyaannya di share di grup, ntar sebisa mungkin kita salurkan ke para pembicara. Mungkin kita langsung untuk closing power kepada orang tua kita bersama, kepada Bapak Dr. Kiai Ali Nurdin, dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali sore ini. Demi tadi sudah mendengarkan di pemaparan para narasumber kita ya, Ustadz Farid, Ustadz Saiful, dan kita syukuri itu satu bentuk pemaparan yang sudah sangat lengkap, komprehensif, dan mewakili sekali. Nah, dan juga terima kasih atas kebersamaan dari teman-teman sekalian, Anda semua ini dari berbagai daerah tetap bisa ikut ya. Saya lihat fotonya Ananda Salik ini, wah tambah muda aja nih kira-kira gitu. Meskipun belum nikah kayaknya itu ya. Itu yang juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini semakin menguatkan kita untuk lebih berkhidmat kepada Al-Quran dari sisi penguatan terhadap
nilai-nilai akhlak di dalam Al-Quran. Maka kita buat kelompok ini, itu kami mendorong Ananda semuanya untuk terus mengembangkan bagian ini, karena kesibukan umat sampai saat ini masih sangat sibuk untuk bagaimana bisa menghafal Al-Quran. Dan itu kita syukuri ya, karena baik saja tentu. Tapi bagaimana segmen agar menghafal itu bukan tujuan. Tadi yang sudah dengan baik disampaikan Pak Saiful dan Pak Farid misalnya, itu sekali lagi kita fokus bagaimana keindahan akhlak Rasulullah yang tercermin dalam Al-Quran, seperti yang selalu dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran, itu betul-betul juga tercermin dalam perilaku kita. Maka kalau ada kawan yang sudah menghafal tapi masih belum baik akhlaknya, ya semoga dengan istiqomah menghafalnya itu, murojaahnya itu, nantinya akhirnya baik akhlaknya. Kira-kira gitu. Jadi semua kita maknai sebagai sebuah proses ya, termasuk proses untuk kita agar memiliki akhlak yang baik. Ini semua kita proses. Ya, proses itu tidak pernah berhenti. Kalau ada yang berkata, alhamdulillah akhlakku sudah baik, ini tanda belum baik akhlaknya. Gitu. Kalau ada yang mengatakan misalnya begitu ya, itu berarti belum baik akhlaknya. Karena ini satu proses spiritual yang terus akan kita jalani, bahkan kita sampai kita dipanggil oleh Allah kelak. Gitu. Sehingga dengan penuh rasa syukur, semoga yang dilakukan ini menjadi catatan amal soleh kita semuanya, dan semoga katakanlah ini sebagai sebuah virus kebaikan gitu ya, virus kebaikan penyebaran akhlak Al-Quran ini bisa dikembangkan, Ananda semua bisa mengembangkan, menyebarkan di lingkungan masing-masing. Harapan kami ini akan menjadi bentuk gerakan yang massal di kalangan umat Islam khususnya, dan bermanfaat bagi negara kita umumnya. Karena problem utama kita adalah akhlak. Problem umat yang utama ini adalah akhlak. Maka kita coba berkontribusi untuk membangun akhlak yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak banyak. Baik teman-teman, kita udah di segmen akhir ya. Saya sedikit ingin menyimpulkan bahwa terkait tadi disebutkan bahwa oleh Ustadz Farid di dalam Al-Quran tidak ada term yang spesifik menyebutkan tentang akidah, tapi tentang iman. Maka banyak petunjuk untuk bisa kita ikuti agar keimanan kita menjadi kuat. Misal di awal surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Di situ pakainya qad aflaha. Itu menandakan kalau kita mengacu kepada qaidah tafsir ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'nah, bahwa untuk mencapai derajat orang yang beruntung itu membutuhkan sebuah proses gitu. Harus ada proses agar kita untuk mendapatkan keimanan yang mantap. Begitupun tadi sempat diulas banyak oleh Ustadz Arif bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita, dinamika kehidupan kita semuanya itu tidak lepas dari kehendak Allah. Maka petunjuk agama dalam menyikapi itu, misal ketika kita ditakdirkan Allah mungkin rezeki atau jabatan ataupun apapun itu yang ketika posisinya di atas, maka petunjuk Al-Quran misal kalau dalam hal harta, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum, bahwa kita pahami harta yang kita peroleh banyak itu ada hak orang lain yang perlu kita sampaikan. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Begitupun misal jabatan atau kita dianugerahi seorang jadi pemimpin, maka diperintahkan untuk menjadi pemimpin yang adil. Dan begitupun ketika sebaliknya kita ditakdirkan berada di garis yang bawah, kita mungkin karirnya hancur, secara rezeki juga sedikit ya, mungkinlah itu, maka perintah atau petunjuk dari agama, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, itu diperintahkan untuk bersabar. Lah kalau kita menyadari bahwa itu semua udah kehendak Allah, udah takdir dari Allah, maka kita akan menjadi tenang menghadapi problematika, tidak kagetan dengan dinamika yang disuguhkan oleh kehidupan ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Kami ucapkan kembali jazakallah. Terima kasih banyak kepada para pemateri ya. Semoga kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita di tengah-tengah kondisi yang masih belum stabil ini. Juga kepada teman-teman semuanya kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga bisa gabung di segmen berikutnya. Dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang baik dari saya pribadi. Saya Arif Yahrzumul Muhammad, moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator di Rizul Muhammad telah memandu acara webinar kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada
pemateri kita, ayahanda kita, Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA, Ustadz Syaiful Arif Yazid, dan Ustadz Farid Afrizal. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambah khazanah keilmuan kita. Maaf, sebelumnya, sebelum kita keluar, minta tolong dinyalakan videonya semuanya untuk pengambilan dokumentasi. Mohon kerjasamanya semuanya dinyalakan videonya. Hitung aja Bang, dihitung. 1, baik. 1. Oke. 1, 2, 3. Oke, senyum. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Semoga niat baik kita mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk info mengenai sertifikat bisa teman-teman cek di chat Zoom. Itu silakan, atau di grup bisa disalin linknya. Silakan kami beri waktu untuk menyalin link yang tersedia di chat Zoom. Sebentar lagi di-share. Mohon bersabar. Terima kasih Ustaz Arif, Ustaz Saiful. Sudah? Nah, kalau sudah, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Yunizar undur diri. Jika ada silap dan salah saya mohon maaf. Tidak ada sungai yang tidak bersampah, tidak ada laut yang tidak bergelombang, tidak ada gading yang tidak retak. Dengan retaknya itulah membuat gading bertuah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.